Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini akan sampaikan informasi terkait berkembangnya isu yang santer ya untuk undangan Rudi 212. Baik, disadur dari media online suara.com dengan judul "Ada nama menteri disebut masuk daftar undangan reuni 212, panitia bilang begini". Suara.com, nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut masuk dalam daftar tokoh yang akan diundang dalam reuni 212. Melansir dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, hal ini didukung dengan pernyataan Eka Jaya, Ketua Panitia Reuni 212, yang menyebut akan mengundang tokoh pemerintah termasuk Prabowo Subianto. Insya Allah, kata Ustadz Eka Jaya dikutip dari wartaekonomi.co.id Minggu 28 November 2021. Pihak panitia melalui Ustadz Eka Jaya menyebut akan mengundang tokoh dari beragam latar belakang, baik tokoh agama, tokoh nasional maupun dari pemerintah pusat. Kami berniat mengundang semua tokoh, baik tokoh agama atau tokoh nasional, bahkan pemerintah pusat, kata Ustadz Eka Jaya. Eka Jaya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ormas Pejabat ini menyebut acara Reuni 212 rencana akan dilaksanakan di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Meski begitu, hingga saat ini perizinan dari pihak berwenang masih terus diupayakan, termasuk surat rekomendasi dari Satgas COVID-19. Ustadz Eka Jaya menyebut pihaknya akan berusaha memenuhi semua persyaratan dari Polda Metro Jaya demi berlangsungnya acara itu. Andaikan memang pihak kepolisian memberikan izin, maka acara yang akan kami laksanakan berupa zikir akbar dan tausiah atau ceramah, katanya. Sebelumnya, Ustadz Eka Jaya menjelaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab akan ikut ambil bagian dalam acara Reuni 212. Kehadiran Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk mengisi tausiah di perhelatan Reuni 212 akan dilakukan melalui video conference atau secara virtual. Habib Rizik Syihab diketahui tak bisa datang secara langsung lantaran masih dalam masa hukuman di dalam penjara. Sedang digodok oleh panitia untuk hal ini, kata Ustadz Eka Jaya Minggu 28 November 2021. Ustadz Eka Jaya juga menyebut acara yang digelar nanti akan menyejukkan umat yang memperingati Hari Persatuan dan Persaudaraan. Karena umat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Persatuan dan Persaudaraan umat yang penuh dengan damai dan aman, katanya. Nah, demikian saudaraku informasi terkait rencana ya. Ini kan baru rencana bahwa dalam pelaksanaan Reuni 212 ya, pihak panitia akan mengundang dari berbagai tokoh agama, tokoh nasional, dan bahkan dari pemerintah pusat, ya kan, termasuk Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, kalau saran dari saya, ini saran dari saya ini, ya kan, undang seluruh ketua umum partai politik. Nah, ya kan, semua undang partai politik. Kemudian undang Presiden Jokowi dan Imam Besar Habib Rizik Syihab juga didatangkan. Jadi satu panggung. Nah, ini kalau terjadi, kalau menurut saya ini, kalau semua mau melakukan ini, saya yakin suhu politik di negeri ini langsung dingin, ya, meredah, ya,
medsos juga mulai tidak ada lagi seorang saling menghujat, pasti itu menurun. Dan mereka-mereka yang ingin memaksakan ideologi lain selain Pancasila di negeri ini juga tidak bisa berkutik. Ini kawan, ini kalau saran saya. Karena apa? Jokowi adalah selaku Presiden Republik Indonesia memegang teguh kepada Pancasila UUD 45 18 Agustus 1945. Sudah pasti itu pemerintah. Nah, Habib Rizik Syihab juga sama, berpegang teguh kepada ideologi negara yang disebut Pancasila yang 18 Agustus 1945. Nah, kalau kedua ini ya, Habib Rizik Syihab sebagai ulama ini sama-sama duduk, saya sangat yakin mereka segelintir orang yang mengusung ideologi selain Pancasila ini akan langsung tertidur semua, baik ideologi kiri kah, ideologi kanan kah. Dan ini adalah sejarah di dunia. Apa itu? Yaitu di mana berkumpulnya menjadi satu tempat disaksikan jutaan orang, yaitu pemerintah yang menjalankan kebijakan konstitusi, kemudian berkumpul bersama dengan ulama dan rakyatnya yang sebagian adalah yang mengkritik pemerintah dengan kebijakannya. Ini duduk sama-sama, oh malek kawan, ini suatu pemandangan yang sungguh luar biasa. Apakah ini bisa terwujud? Insya Allah bisa, jika semua menekan egonya. Disaksikan oleh seluruh ketua-ketua umum partai politik. Jadi nanti ini yang agendanya bukan lagi membahas politik di sini, tapi di sinilah dibicarakan tentang apa itu persatuan Indonesia. Kalau itu terjadi kawan, tidak bisa kubayangkan sejuk dan damai negeri ini. Udah pasti saya yakin itu. Namun pertanyaan saya, mampu nggak setiap orang, pejabat, ulama, dan tokoh-tokoh lain menyatukan pikiran dan hatinya atas nama bangsa? Walau alam. Karena menurut saya, reuni 212 bukan hanya reuni umat muslim. Nanti akan ada juga nantian dari non-muslim, baik yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, saya yakin ada. Artinya reuni ini bukan lagi sekedar berkumpulnya umat muslim semata, bukan. Tapi berkumpulnya anak bangsa Indonesia dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan, profesi. Ya pasti profesi, ada tentara nanti di situ, ada polisi yang ngamankan itu. Kalau ini terjadi, segelintir orang-orang yang ingin kita pecah belah, segelintir orang-orang yang ingin memasukkan ideologi selain Pancasila di negeri ini, mereka tidak bisa berkutik kawan. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya harapkan ini, apa yang saya pikirkan ini terwujud demi bangsa. Sekali lagi, reuni 212 bukan hanya sekedar umat Islam yang berkumpul, tetapi ini adalah berkumpulnya anak bangsa Indonesia. Kebetulan umat muslim yang menyelenggarakan kegiatan ini. Itu harapan saya kawan. Semoga ini diperlancar dan semoga Covid bisa segera berlalu. Terima kasih dan salam hormatku terkhusus kepada saudara-saudaraku, kepada Ustadz Ika Jaya dan seluruh jajaran panitia. Kami hanya bisa berdoa dan salam hormat atas kegigihannya
Semoga Reuni 212 ini berjalan lancar atas nama bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.